Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman, para pemirsa Pers TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kepercayaan, kita masih diberikan kemampuan untuk menikmati berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang tentu mudah-mudahan apa yang kita telah usahakan, apa yang kita telah laksanakan dalam menjalankan tugas sebagai hambanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, amal yang dapat menyelamatkan kita semua dari murka-Nya. Dan tentu tidak ada yang kita harapkan, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita amalkan, selain mendapatkan ridho serta maghfirah darinya, terutama pada saat ini adalah saat di bulan Ramadan yang tentu saja pintu-pintu keberkahan telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja ini akan menjadi suatu dorongan, menjadi suatu motivasi bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini menjadikan suatu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, pemirsa Pers TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita maklumi dan sudah kita ketahui tentang masalah umroh, di mana setiap tahun tidak sedikit orang-orang, tidak sedikit kaum muslimin yang melaksanakan umroh, yang tentu saja bila melihat kepada apa yang disebut dengan umroh itu, di mana para ulama memberikan satu definisi bahwa umroh menurut bahasa adalah ziarah. Nah, sedangkan menurut fikih, umroh berarti ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan manasik umroh lainnya, yang tentu saja ini didasari dengan niat ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita maklumi juga bahwa hukum umroh, di mana bila umroh itu berkaitan dengan haji, maka hukumnya adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum pamastaisaro minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah paman kana minkum maridon aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin faida amintum paman tamatta bil umrati ilal hajj pamastaisaro minal hajj. Dan sempurnakanlah olehmu haji dan umroh karena Allah. Dan jika kamu terkepung, maka sembelihlah oleh kamu kurban yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka barang siapa yang akan mengerjakan umroh sebelum haji di bulan-bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Jelas dengan ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban umroh ketika berkaitan dengan haji. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innal umrota qad dakhalat bil haji ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya umroh telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat. Seorang sahabat Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa al-hajju wal umrotu wajibatani. Haji dan umroh adalah keduanya itu wajib, maka tentu umroh yang wajib ini adalah umroh yang terkait dengan ibadah haji. Nah, sedangkan umroh yang tidak terkait dengan haji hukumnya sunat. Dan itu bisa dilaksanakan kapanpun. Artinya tidak ada batas waktunya. Nah, ikhwatu iman, para pemirsa Pers TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila umroh yang tidak berkaitan dengan haji itu hukumnya sunat dan boleh dilaksanakan kapanpun. Baik itu pada bulan Syawal, bahkan yang lebih utama adalah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bila memperhatikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ketentuan hukum umroh yang tidak berkaitan dengan haji, di mana seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, ia pernah menerangkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya dari umroh, su'ila anil umroti awajibatun hiya, apakah umroh itu wajib atau tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la, bahwa umroh itu tidak wajib, wa anta antamiru huwa afdalu, namun lebih utama jika dilakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, seorang sahabat bernama Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa i'tamaro arba'a umarin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
telah berumroh atau telah melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Umratul Hudaybiyah yang pertama yang dilaksanakan oleh Nabi adalah umroh Hudaybiyah. Yang kedua umratul Qadha. Yang ketiga adalah umroh yang dilaksanakan dari Zironah. Dan yang keempat adalah umroh yang dilaksanakan bersama dengan hajinya. Nah, ikhwatu iman, para pemirsa Persi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi menunjukkan bahwa bila umroh tidak berkaitan dengan haji, hukumnya sunat dan boleh dilaksanakan kapanpun. Namun ada anjuran, yaitu untuk mendapatkan pahala yang lebih dari pahala-pahala umroh yang lainnya bila dilaksanakan umroh itu pada bulan Ramadan. Ikhwatu iman, para pemirsa Persi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang bisa atau yang dapat melaksanakan ibadah umroh, di mana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh demi umroh berikutnya adalah masa penghapusan dosa. Artinya dari umroh ke umroh yang lain itu akan jadi satu kifarat penghapus terhadap dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah, dan tidak ada pahala, tidak ada ganjaran bagi ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Hal ini menunjukkan satu keutamaan dari pelaksanaan ibadah umroh, di mana apabila umroh itu dilaksanakan didasari dengan niat yang ikhlas, dalam kaifiyahnya tidak terlepas daripada tuntunan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi kifarat dari umroh ke umroh berikutnya. Begitu juga bagi yang melaksanakan ibadah haji, bila memang dilaksanakan didasari dengan keikhlasan, tentu yang menjadi modalnya pun atau biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah dari yang halal, kemudian tidak terlepas dalam kaifiyahnya dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang disebut dengan haji yang mabrur. Maka tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali al-jannah. Nah, sedangkan bagi umroh sendiri memiliki satu keutamaan bila dilaksanakan pada bulan Ramadan dibanding dengan keutamaan-keutamaan atau dibanding dengan ibadah umroh yang dilaksanakan di luar di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ia mengatakan,
lamma raja'an Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li Ummi Sinani al-Ansariyah ma mana'aki minal haji. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari pelaksanaan ibadah hajinya, ia mengatakan kepada Ummu Sinan orang Ansor. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ma mana'aki minal haji?" Wahai Ummu Sinan, apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji? Ini menunjukkan bahwa pada saat Nabi melaksanakan ibadah haji, Ummu Sinan ini tidak ikut bersama Nabi. Sehingga ketika Nabi itu berjumpa dengan Ummu Sinan, ia menanyakan kepada Ummu Sinan, "Ma mana'aki minal haji?" Apa yang menghalangimu wahai Ummu Sinan untuk melaksanakan ibadah haji? Qalat, ia menjawab, Abu Fulanin ta'ni zawjaha kana lahu nadhihani hajja ala ahadihimma wal akharu yasqi ardon lana. Kata Ummu Sinan bahwa bapak si Fulan yang ia maksud suaminya memiliki 2 ekor unta yang salah satunya sering digunakan untuk menunaikan haji, sedangkan unta yang satunya lagi digunakan untuk mencari air minum buat kami. Ini yang menjadi alasan Ummu Sinan kenapa tidak bisa melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasul mendapatkan apa yang menjadi penyebabnya, beliau bersabda, Fa inna umrotan fi Ramadana takdi hajjatan au hajjatan ma'i. Bahwa kata Nabi, umroh pada bulan Ramadan itu sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Hal ini menunjukkan keutamaan ibadah umroh bila dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan pahala haji. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faida za'a Ramadhanu." Wahai Ummu Sinan, apabila datang bulan Ramadan, fa'tamiri, hendaklah engkau melaksanakan umroh. Fa inna umrotan fihi ta'dilu hajatan, karena umroh pada bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan, bahwa umroh di bulan Ramadan itu menyamai atau sebanding dengan ibadah haji. Ikhwatu iman, para pemirsa Press TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang dapat melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Maka tentu ini merupakan satu dorongan, satu motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena siapapun yang dapat melaksanakan umroh pada bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji. Maka tentu saja pahala ini atau pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
kepada siapapun yang dapat melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan, bila pelaksanaan umroh itu yang pertama bila didasari dengan niat yang ikhlas, yang tentu tidaklah ia berkeinginan atau tidaklah seseorang berkeinginan menuju Baitullah terkecuali untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, dalam melaksanakan kaifiyahnya itu berusaha semaksimal mungkin mengacu kepada tuntunan Rasulullah SAW, juga menghindari dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala umroh tersebut. Maka tentu akan sayang sekali dengan biaya yang sangat besar bila ketika melaksanakan umroh itu, satu, bila niatnya bukan karena lillah. Terlebih lagi dalam kaifiyahnya, tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Apalagi kalau banyak melanggar dari aturan-aturan manasik ibadah umroh sendiri, maka tentu pahala yang akan didapat itu tidak seperti yang diharapkan. Sebagaimana bila seseorang dalam melaksanakan ibadah saum, apabila banyak aturan-aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan ibadah saum itu, maka tidak ada yang didapat terkecuali hanya rasa dahaga dan lapar saja. Oleh karena itulah ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan keleluasaan rizki dan berkehendak untuk melaksanakan umroh, maka hendaklah ketika melaksanakan umroh itu harus didasari dengan keikhlasan. Yang kedua, berusaha agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang disyariatkan. Yang ketiga, mampu menjaga dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala. Maka dengan demikian pahala itu dapat diraih, yaitu ta'dilu hajatan, bahwa umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu akan berpahala sebanding dengan ibadah haji. Ikhwat iman, para pemirsa Persi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit yang telah disampaikan menjadi suatu tadzkirah, juga motivasi bagi yang memiliki keleluasaan rizki dalam melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama ketika kita menginginkan berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekian pemirsa, aqulu qouli hada wastaghfirullahali walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.